Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa sunyi di tengah keramaian? Berdoa namun terasa tak bertuan. Syalat namun hati tak kunjung tenang? Mungkin ada tabir yang sedang menghalangi pertemuanmu dengan Allah. Penghalang itu bukan jarak, karena dia lebih dekat dari urat lehermu. Penghalang itu adalah kita. Pertama, dosa-dosa yang tidak dibasuh dengan taubat, hingga cahaya Tuhan tak lagi mampu menembus masuk. Kedua, gambaran ingatan keinginan terhadap cinta dunia yang berlebihan. Saat hati terlalu penuh dengan ambisi harta dan tahta, tak ada lagi ruang tersisa untuk merindukan Sang Pencipta. Kita mengejar bayang-bayang dan melupakan pemilik cahaya. Ketiga, syahwat keinginan yang melupakan Allah. 4. Kelalaian zikir kepada Allah. Dan yang paling berbahaya adalah kesombongan. Merasa diri paling benar hingga menutupi pintu hidayah dan rahmat-Nya. Sahabat, Allah tak pernah menjauh. Kitalah yang menciptakan jarak. Singkaplah tabir itu sekarang. Dekati Dia dengan tangis taubat dan kerendahan hati dalam sujud. Sebab hanya dengan mengingat-Nya, hati akan menemukan dermaga kedamaian yang sesungguhnya. Mari kita dengarkan apa kata Mursyid Fahmi At-Tamimi dan Ustadz Fauzi Ahmad. Jangan di-skip video ini agar tidak menjadi salah faham. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi hafizakumullah, para asatidah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat sekarang ini Allah meringankan langkah kita untuk hadir ke majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita ini Allah menambahkan keimanan kepada kita semua, sehingga pada akhirnya Allah membuang kegelapan dari hati kami dan menggantikan dengan cahaya terang benderang. Amin ya rabbal alamin. Mari kita belajar bersama. Mudah-mudahan dengan harapan, dengan malam Ramadan yang pertama ini, yaitu apa yang kita sampaikan mudah-mudahan bersama dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa guru kita menekankan kepada kita semua supaya istiqomah, dan sebelumnya kita berzikir kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah? Guru kita menekankan kepada kita semua supaya pikiran harus fokus, tinggalkan pasarnya, tinggalkan kantornya, tinggalkan semua. Ini maksud dan tujuan apa? Yaitu karena yang dihadapi kita ini Al-Quran, Pak. Tujuan Allah menurunkan Al-Quran yaitu mengeluarkan kita dari kegelapan menuju terang benderang.
dengan memang harus kita tadabburi bersama ya. Mari kita, dan juga kenapa kita sangat penting sekali mentadabburi Al-Quran secara berulang-ulang ya. Ini perlu kita pahami di sini. Kenapa? Karena kita harus paham, Pak. Jadi kalau kita tidak paham, kita tidak tahu, nanti akan membosankan, Pak. Ya. Tetapi kalau kita paham, kita akan tambah semangat. Karena tujuan Allah menurunkan Al-Quran ini mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Ini Allah Subhanahu wa taala keperluannya ya. Maka dari itu mari kita tadabburi bersama lewat tafsir Ibnu Katsir. Mari kita buka surat Ibrahim ayat 1 sampai ayat 3 ya. Mari kita bersama kita buka di sini. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Alladzi yastahibbuna al-hayatad dunya 'alal akhirah wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Ini Pak ya. Jadi ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Allah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi, dan celakalah bagi orang-orang kafir karena siksaan yang sangat pedih, yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Ini Pak, jadi penuh bisikan, penuh cobaan ya. Karena itu berada dalam kesesatan yang jauh, kesesatan yang nyata ya. Di sini dalam pembahasan terdahulu telah disebutkan tafsir mengenai huruf-huruf terpisah yang terdapat dalam permulaan banyak surat. Kitabun anzalnahu ilaika, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu. Ya, ini maksudnya ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad. Yang dimaksud ialah Al-Quran, yang merupakan kitab yang paling mulia yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari langit kepada Rasul yang paling mulia. Allah telah mengutusnya di bumi ini kepada semua penduduknya, baik yang berbahasa Arab maupun yang ajam. Yang ajam ini non Arab, seperti kita ini ajam namanya ya. Tujuan Allah apa? Tujuan Allah ini maksudnya kita bertadabbur Al-Quran diulang-ulang. Tujuan Allah apa? Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Ini Pak, ini tujuan Allah. Dengan kata lain, sesungguhnya kami mengutusmu hai Muhammad dengan membawa kitab Al-Quran ini, tiada lain untuk mengeluarkan manusia dari kesesatan menuju jalan petunjuk dan kebenaran.
seperti yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz dhulumat. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Ini Pak. Catat Al-Baqarah ayat 257. Ya. Selanjutnya, huwallazi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumat ilan nur. Ialah yang menurunkan kepada hamba-hambanya ayat-ayat yang terang Al-Quran, supaya dia mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Al-Hadid ayat 9 ya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, artinya dialah yang memberi petunjuk kepada orang yang telah ditakdirkannya mendapat petunjuk melalui rasulnya dan yang diutus untuk membawa perintahnya. Rasul memberi mereka petunjuk. Ini Pak, betul apa yang disampaikan guru, saling berkaitan Pak. Kebenaran namanya ya. Nabi pun memang tidak berhak memberi petunjuk. Innaka la tahdi man ahbabta, innallaha yahdi may yasha. Ini Pak, betul sekali ya. Ini saling berkaitan. Ini tidak janjian Pak. Ini namanya kebenaran ya. Di sini selanjutnya, ila siratil aziz, menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, yakni yang maha perkasa, tiada yang dapat membandingi dan tiada yang dapat mengalahkannya, bahkan dia maha mengalahkan semuanya. Al-Hamid ya, lagi maha terpuji. Allah maha terpuji atas semua perbuatan, perkataan, syariatnya, perintahnya, dan larangannya. Lagi maha benar dalam beritanya ya, dalam kabar semua Al-Quran itu ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala, Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi. Sebagaimana ulama tafsir membacanya dengan bacaan rafa, dianggap sebagai kalimat baru, sedangkan ulama lainnya membacanya dengan bacaan jar karena mengikuti sifat Allah, yaitu lafaz Al-Hamid. Perihalnya sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat lain, qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'al ladzina lahu mulkus samawati wal ard. Katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi ya. Jadi Al-A'raf ayat 158. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa wailul lil kafirina min adzabin syadid, dan celakalah bagi orang-orang kafir karena siksaan yang sangat pedih. Maksudnya kecelakaanlah bagi mereka pada hari kiamat nanti, sebab mereka menentangmu dan mendustakanmu ya Muhammad. Kemudian Allah menyebutkan bahwa mereka lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Ini maksudnya bukan tidak boleh melakukan dunia, masalah nyari harta apa, bukan tidak boleh, tapi seumpama sampai lembur, sampai tidak sholat ya, sampai tidak puasa, ini berarti
lebih menyukai dunia daripada akhirat. Ini harus hati-hati kita pahami ya. Yakni mereka mendahulukan kepentingan dunia dan menjadikannya di atas segalanya. Mereka bekerja untuk kehidupan dunianya dan melupakan akhiratnya. Ini yang tidak boleh, Pak ya. Jadi, dan mereka meninggalkan urusan akhiratnya di belakang mereka. Selanjutnya ayat wa yasudduna an sabilillah, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Yang dimaksud dengan jalan Allah ialah mengikuti rasul-rasulnya. Wa yabghuna wajah, dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Ini Pak. Ini yang rencana setan dan rencana orang kafir ya. Di sini yakni mereka menghendaki agar jalan Allah itu bengkok, tidak lurus. Ini penuh bisikan, penuh perjuangan, memang harus dilawan, Pak ya. Dan terhambat, padahal jalan Allah itu lurus, tiada membahayakan sikap orang-orang yang mentangnya, tidak pula orang-orang yang menghinanya. Mereka yang menginginkan demikian berada dalam kebodohan. Ini Pak. Jadi, dan kesesatan yang nyata dari kebenaran. Tiada kebaikan yang diharapkan bagi mereka selama mereka bersikap demikian. Ini Pak. Jadi supaya clear, supaya lebih yakin, lebih mantap, mari kita lanjutkan ke kitab Hikam ya, pasal 13 ya. Di sini apa kata Kiai Musannif? Di sini memang yang sangat penting itu menjaga hati, Pak. Ya. Di sini risiko hati yang keruh. Apa kata Musannif? Di sini perlu sistem tanya jawab di sini. Kaifa yusyriku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'atihi kam am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi syahwatihi. Ini Pak, model tanya jawab Kiai Musannif di sini. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yutatahhar min janabati ghafalatihi. Am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrari wa huwa wa lam yatub min hafawatihi. Di sini perlu kita perhatikan karena sangat penting sekali berkaitan dengan thariqah yang kita jalankan ini. Bagaimana akan dapat bercahaya hati seseorang yang gambar dunia ini terlukis dalam cermin hatinya? Bagaimana berangkat menuju kepada Allah padahal ia masih terbelenggu oleh nafsu syahwatnya? Bagaimana akan dapat masuk menjumpai Allah padahal ia belum bersih dari kelalaian? Bagaimana ia berharap akan mengerti rahasia-rahasia dan yang sir, yang halus, yang tersembunyi, padahal ia belum tobat dari kekeliruannya. Ini Pak, ini sangat penting, sangat erat hubungannya dengan thariqah ini. Dalam hikmah ya, ke-13 ini menjadi kelanjutan hikmah sebelumnya 12 ya, pasal 12 yang menerangkan tentang pentingnya uzlah, sedangkan hikmah memperingatkan uzlah jasad tubuh saja ya, itu tidak akan ada arti Pak jika hatinya tidak ikut beruslah ya. Jadi ini yang perlu kita pahami, karena ini sangat penting. Jika hatinya tidak ikut beruslah ya, maksudnya menahan nafsu di sini, hatinya masih bebas dan dipenuhi 4 perkara ini ya. 1, ini Pak, yang jadi penghalang-penghalang untuk kita bertemu Allah, mendekatkan kepada Allah. 1, gambaran, ingatan, keinginan terhadap benda dunia seperti harta, wanita, pangkat, jabatan, tahta ya. 2, syahwat ya, keinginan yang melupakan Allah. Syahwat ya, mendahulukan syahwatnya.
3, kelalaian dari zikir kepada Allah. Kita lalai, malas kita berkonsentrasi konik kepada Allah, tidak meluangkan waktu itu. Beriadahnya juga kurang ya. Yang ini yang menjauh kita kepada Allah. Lebih-lebih saya pribadi, Pak. Ya. Yang keempat, dosa-dosa yang tidak dibasuh dengan tobat, ya. Ini yang juga menjadi penghambat, penghalang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi seorang murid yang ingin wusul kepada Allah harus membersihkan dari 4 perkara tersebut. Karena berkumpulnya 2 hal yang berlawanan pada saat bersamaan dalam satu tempat dan waktu itu mustahil, Pak. Ya, betul apa yang disampaikan guru, dicampur adukkan di antara yang hak dengan yang batil, sering disampaikan oleh guru di sini, Pak, pengertiannya, ya. Ya, jadi mustahil, ya, mustahil, tidak mungkin, ya. Sebagaimana perkumpulan antara diam dan bergerak, kan tidak mungkin, Pak. Antara bergerak atau diam, berarti harus jangan dicampur aduk maksudnya. Antara cahaya terang dan gelap, demikian pula cahaya iman berlawanan dengan gelap yang disebabkan karena selalu masih mengharap kepada sesuatu selain Allah. Ya, berarti ini yang menjadi penghambat kita, ya. Demikian pula mengembara menuju kepada Allah harus bebas dari belenggu hawa nafsu supaya dapat sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kepadamu segala kebutuhanmu. Ini, Pak, ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengamalkan apa yang telah diketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya pengetahuan yang belum kita ketahui. Ini, Pak. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an bertemu dengan Ahmad bin Abi Hawari. Ia berkata, ceritakanlah kepada kami apa-apa yang telah pernah engkau dapat dari gurumu. Abu Sulaiman menjawab, Ahmad bin Abi Hawari, bacalah Subhanallah, ya. Jadi mensucikan Allah tapi tanpa rasa kekaguman. Setelah dibaca oleh Ahmad bin Hanbal Subhanallah, maka Ibnu Hawari berkata, aku telah mendengar Abu Sulaiman berkata, apabila hati jiwa manusia benar-benar berjanji akan meninggalkan semua dosa, niscaya akan terbang ke alam malakut, kemudian kembali membawa berbagai ilmu yang penuh hikmah. Ya, ini, Pak. Jadi bukan karena kepintaran, bukan karena ilmunya banyak, bukan, Pak, ya. Jadi tanpa memerlukan lagi guru. Jadi basirahnya dibuka oleh Allah. Kalau sudah begini nih, Pak. Ini keterangan itu langsung ia berdiri dan duduk di tempatnya berulang-ulang sampai 3 kali. Lalu berkata, belum pernah aku mendengar keterangan serupa ini sejak aku masuk Islam. Ini, Pak. Jadi saking pentingnya, ya. Ia sungguh merasa puas dan sangat gembira menerima keterangan itu. Lalu ia membaca hadis, man amila bima amila warrafahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang telah diketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya pengetahuan yang belum kita ketahui. Ini, Pak. Jadi basirahnya tembus. Juga mungkin seperti guru kita ini kan, kadang nebak-nebak itu kan tembus. Maksudnya mari kita berusaha melalui majelis yang mulia ini
Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bersamaan dengan turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Dan mari guru kita untuk menjelaskan, memantapkan untuk kita semua ya. Juga dari kami kalau ada salah, kami mohon maaf. Hadanallah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurutmu video ini bagus dan kalian suka dan merasa bermanfaat, yuk jangan ragu untuk klik tombol like di bawah sekarang juga. Satu jempol dari kalian sangat berarti untuk channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan konten yang lebih keren lagi buat kalian semua. Terima kasih buat dukungannya. Semoga Allah memberikan kesehatan dan rizki yang melimpah. Sampai jumpa di video berikutnya. Petunjuk orang diberikan jalan kepada Allah, diberikan petunjuk maka dia pun termasuk apa? Insya Allah termasuk kita termasuk orang yang beruntung karena di bulan Ramadan banyak majelis tutup kita buka, malam majelis yang buka ini rahmatnya besar. Karena tutup istirahat, kebalik Ramadan istirahat itu aneh. Kamu istirahat sebelum Ramadan itu banyak istirahat, mungkin masih tidak apa-apa. Kalau dalam Ramadan jangan istirahat, banyak tadabbur Quran, banyak mendengarkan firman Allah, banyak membaca firman Allah, ya, banyak melaksanakan perintah Allah, ya, secara maksimal. Nah, bulan ini bulan penuh rahmat, ya. Dan yang mendengarkan dan yang membacakan pada rahmat kebaikan. Amin. 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 Alamin. Amin.